Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Kurinisa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian perkara perdata sebagai tugas hukum acara perdata. Yang pertama yaitu munculnya perkara. Perkara muncul yaitu dilatar belakangi oleh perselisihan hubungan antara perseorangan atau subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain mengenai hak dan kewajiban atau perintah dan larangan dalam lapangan perdataan. Misal seperti pelesihan tentang perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan pembagian harta bersama. Dalam perkara perdata sudah pasti terdapat perselisihan entah suatu hal yang dipertengkarkan atau disengketakan. Sebenarnya, perselisihan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Namun, jika perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh para pihak itu, maka diperlukan penyelesaian melalui pihak ketiga yang lebih kompeten. Dalam hal ini adalah hakim di pengadilan karena sebagai pihak dan instansi yang berwenang dan tidak memihak pihak manapun dalam memutuskan perselisihan atau sengketa tersebut. Dan pada intinya, perkara perdata itu berawal dari adanya perselisihan, kemudian terdapat dua belah pihak yang berperkara, dan petitum gugatan dan putusan hakim bersifat kontradiktor, dan putusan hakim mengikat kedua belah pihak dan saksi. Yang selanjutnya yaitu pendaftaran gugatan. Penggugat atau pengacaranya akan mendaftarkan surat gugatannya di meja 1. Kemudian, petugas pendaftaran meja 1 akan memeriksa kelengkapan berkas tersebut. Kemudian, setelah diperiksa, diberikan kepada ketua PN. Setelah itu, ketua PN akan memberikan persetujuan. Kemudian, setelah diberikan persetujuan, akan diberikan kembali kepada petugas pendaftaran di meja 1. Kemudian, petugas tersebut memberikan SKUM kepada penggugat agar membayar kasir atau melalui bank. Setelah itu, penggugat atau pengacaranya membayar melalui bank. Setelah membayar, diberikan ke kasir agar kasir menerima pembayaran biaya perkara atau melalui bank menerima nomor perkara dan mengembalikan 2 tindasan ke penggugat dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti kasir. Setelah itu, penggugat dan pengacaranya memberikan tindasan SKUM kepada petugas pendaftaran di meja 2 dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti. Kemudian, petugas pendaftaran meja 2 menyiapkan SKUM dan belangko penetapan. Setelah itu, diberikan ke panitera muda perdata. Panitera menuliskan tanda tangan dan berkas perkara di tanda terima gugatan. Kemudian setelah itu diberikan lagi kepada petugas pendaftaran meja 2. Dan petugas tersebut memberikan salinan surat gugatan yang sudah ditandatangani kepada penggugat. Kemudian setelah pendaftaran gugatan yaitu proses persidangan. Proses persidangan yaitu pada sidang pertama, majelis hakim menasihati kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian dan para pihak untuk menunjuk mediator untuk melakukan proses mediasi. Kemudian majelis hakim menyerahkan berkas kepada mediator dan pelaksanaan mediasi. Dan dalam proses mediasi, hasil mediasi terjadi kesepakatan atau gagal. Jika gagal, mediator menyerahkan berkas perkara kepada majelis hakim dan persidangan dilanjutkan. Dan sidang kedua yaitu pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Di sidang ketiga, jawaban tergugat. Jawaban bisa meliputi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara konspirasi maupun rekonvensi atau gugatan balik. Dalam sidang keempat, yaitu replik penggugat terhadap jawaban tergugat. Pada sidang kelima, duplik tergugat terhadap replik penggugat. Sidang keenam yaitu pembuktian. Pembuktian dari penggugat yaitu berupa pembuktian tertulis dan bukti saksi, dan pembuktian dari tergugat berupa bukti tertulis dan bukti saksi. Dan pada sidang ke-7 yaitu kesimpulan. Pada sidang ke-8 yaitu musyawarah hakim, dan setelah itu pada sidang ke-9 putusan. Putusan diberikan atas putusan akhir dan bukan putusan akhir atau putusan selah, sebagaimana diatur dalam pasal 196 ayat 1 RPJ, pasal 185 ayat 1 HIR. Putusan selah yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dimaksudkan untuk memungkinkan atau mempermudah pemeriksaan perkara. Bentuk-bentuk putusan selah yang dikenal dalam hukum acara perdata yaitu 1. Putusan preparator, menentukan timetable atau menentukan jadwal sidang. Yang kedua, putusan inquisitor, yaitu pemerintah mendengarkan putusan ahli, memerintahkan pemeriksaan segala, memerintahkan pengangkatan sumpah, memerintahkan pemanggilan saksi, dan memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan. Yang ketiga
ketiga yaitu putusan insidentif, yaitu memberikan izin pihak ketiga bergabung atau pelaksanaan cita jaminan. Yang keempat yaitu putusan provisory, yaitu putusan sementara yang tidak mengenai pokok perkara. Contoh, memerintahkan penghentian pembangunan di atas objek tanah sengketa. Bentuk putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Ditinjau dari sifat diktum atau amarnya, putusan dibedakan menjadi 1. Putusan deklarator. Putusan deklarator yakni putusan yang diktum atau amarnya menyatakan suatu, seperti mengabulkan gugatan penggugat, atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah, seperti menyatakan tanah sengketa adalah milik penggugat. Yang kedua yaitu putusan konstitutif. Putusan konstitutif yakni putusan yang diktum atau amarnya menindakkan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Kemudian yang ketiga yaitu putusan kodemptor. Putusan ini yaitu putusan yang diktum atau amarnya berisi pernyataan yang bersifat penghukuman. Misalnya, menghukum tergugat membayar hutang kepada penggugat sejumlah 100 juta. Kemudian upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud di sini adalah suatu yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang berperkara perdata di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan peradilan. Dalam hukum acara perdata dikenal adanya 2 macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa yang tersedia terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, dan upaya hukum luar biasa atau istimewa yang tersedia terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang pertama yaitu upaya hukum biasa, terbagi menjadi 3, yaitu pertama, pirset atau perlawanan, yaitu upaya hukum terhadap putusan pirset. Pirset pada dasarnya disediakan bagi tergugat yang keberatan atas putusan pristek. Bagi penggugat yang dikalahkan atau keberatan atas putusan pristek tidak dapat mengajukan pirset tapi banding. Yang kedua yaitu banding. Upaya hukum banding adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri. Syarat formal yang harus dipenuhi adalah pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan negeri adalah mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding yang harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari. Pihak yang mengajukan permohonan banding dapat mengajukan memori banding. Pengajuan memori banding ini adalah hak sehingga tidak ada kewajiban untuk mengajukan memori banding. Kalau ada memori banding, kepada pihak lawan diberi kesempatan mengajukan kontrak memori banding. Upaya yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan peradilan negeri, dasar hukumnya adalah Undang-Undang yang keempat tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Yang ketiga yaitu kasasi. Pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau putusan pengadilan tinggi dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Ada 2 syarat formal agar permohonan pemeriksaan tingkat kasasi dapat diterima. Yang pertama, mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan pengadilan tinggi diberitahukan. Yang kedua, mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan pemeriksaan kasasi diajukan. Adapun alasan-alasan dapat dilakukan dalam permohonan kasasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 atau Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. Kemudian selanjutnya yaitu upaya hukum luar biasa, terbagi 2. Yang pertama yaitu peninjauan kembali. Peninjauan kembali diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan pengadilan negeri yang tidak dimohonkan banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak dimohonkan kasasi, dan putusan kasasi. Peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 kali saja. Tenggang waktu mengajukan peninjauan kembali adalah 180 hari dan alasan peninjauan kembali terdapat pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950. Yang kedua yaitu Daden Belset atau perlawanan pihak ketiga. Daden Belset adalah perlawanan pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perkara yang bersangkutan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang merugikan pihak ketiga tersebut. Perlawanan pihak ketiga ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa.
terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah 378 sampai 384 RB dan pasal 195 ayat 6 HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja, pihak penggugat dan tergugat, dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini hasil putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga. Oleh sebab itu dikatakan luar biasa. Derbyshire diajukan ke pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut pada tingkat pertama. Kemudian yaitu proses eksekusi. Dalam pasal 206 sampai pasal 258 RBG atau pasal 195 sampai 224 HIR telah diatur ketentuan tentang A. Peringatan atau teguran, B. Sita eksekusi, C. Pemenuhan prestasi atau pengosongan objek sengketa, penyerahan objek sengketa, pelelangan dan pembayaran, dan penyanderaan atau giseling. Eksekusi diawali dengan adanya permohonan eksekusi dari pihak yang dimenangkan. Atas dasar permohonan ini, Ketua Pengadilan Negeri memanggil tergugat dan memberikan peringatan atau admoni kepada tergugat agar tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan dalam tenggang waktu yaitu 8 hari. Peringatan ini dilakukan dalam suatu persidangan insidental dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan, panitera, dan tergugat. Apabila tergugat tidak hadir, maka pendirian peringatan dianggap telah terjadi. Apabila tergugat tetap tidak melaksanakan isi putusan pengadilan dan tenggang waktu yang diberikan dalam peringatan telah terlampau, maka secara ex officio Ketua Pengadilan Negeri sudah dapat mengeluarkan perintah eksekusi. Eksekusi dilakukan oleh panitera atau jurusita. Untuk kepentingan itu, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi dan memerintahkan panitera atau jurusita untuk melakukan pembebanan sita tersebut, yaitu supaya disita sejumlah barang tidak tetap atau benda bergerak, dan jika tidak ada barang seperti itu atau ternyata tidak cukup, maka benda tetap kepunyaan orang yang dikalahkan tersebut, sehingga dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan dan seluruh biaya tersebut. Pasal 208 ayat 1 RBG atau pasal 197 ayat 1. Kelanjutan dari sita eksekusi ini adalah penjualan lelang yang dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang, kecuali terhadap jumlah pembayaran yang sangat kecil. Dalam eksekusi real yang dirumuskan dalam pasal 218 ayat 2 RBG atau pasal 200 ayat 11 HIR atau pasal 1033 RB, tata caranya relatif sederhana dan mudah yang dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi atau pengosongan. Yang kedua, perintah menjalankan eksekusi ditunjukkan kepada jurusita. Yang ketiga, tindakan pengosongan meliputi diri si terhukum, keluarganya, dan barang-barangnya. Yang keempat, eksekusi dapat dilakukan dengan